Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kedua mata kuliah ekonomi politik ya. Jadi di pertemuan yang kedua ini kita akan berbicara tentang relasi antara negara, pasar, dan rakyat. Juga akan melihat bagaimana relasi itu membentuk mazhab-mazhab pemikiran ekonomi politik di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, di pertemuan sebelumnya itu kita banyak berbicara tentang konsep ekonomi politik secara umum, di mana waktu itu saya katakan bahwa ekonomi politik pada dasarnya merupakan penggabungannya antara ekonomi dan politik, artinya bagaimana konsep-konsep ekonomi itu dipakai dalam politik dan bagaimana konsep-konsep politik dipakai dalam ekonomi. Nah, hari ini kita akan lebih spesifik lagi berbicara tentang mazhab-mazhab ekonomi politik yang berkembang di seluruh dunia. Teman-teman, di tengah-tengah video ini nanti akan saya kasih penugasan, ya. Saya kasih tugas kepada Anda, jadi tolong diperhatikan dengan baik video ini, ya. Kemudian tugasnya Anda kerjakan nanti. Apa tugasnya? Ya nanti akan saya sampaikan di tengah-tengah video ini, supaya Anda fokus nonton gitu ya. Baik, saya langsung share screen saja. Oke, jadi ini materi kita pada hari ini teman-teman. Ekonomi politik, relasi negara, pasar dan rakyat, mazhab-mazhab utama ekonomi politik. Oke, kita mulai dengan berbicara mengenai relasi antara negara, pasar dan rakyat. Sebenarnya apa sih yang mendasari lahirnya sebuah negara? Kenapa orang-orang membentuk sebuah negara? Kenapa orang-orang bersedia untuk diatur oleh segelintir elit yang kemudian kita sebut sebagai pemerintah? Dulu di awal-awal berkembangnya sistem kerajaan, sistem negara yang berbasis kerajaan gitu ya, itu rakyat itu menjadikan rajanya itu tidak hanya sebagai pemerintah, tapi bahkan hampir sama seperti dewa. Dia dianggap sebagai perwakilan dewa di muka bumi. Pertanyaannya adalah kenapa rakyat itu, manusia-manusia bebas itu, bersedia untuk menjadikan dirinya sebagai bawahan, bahkan hampir menjadi budak dari orang-orang yang disebut sebagai raja. Orang-orang yang kemudian menjadikan dirinya sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Atau dalam konteks sekarang, kenapa kita sebagai rakyat ini bersedia untuk diatur oleh orang-orang yang bahkan kita tidak kenal? Diatur oleh pemerintah di level nasional, di level daerah gitu ya. Kenapa kita bersedia? Padahal tanpa mereka sebenarnya kita masih bisa hidup gitu kan. Nah, jawabannya teman-teman adalah karena kita memiliki yang disebut dengan common needs. Kita memiliki kebutuhan bersama. Apa kebutuhan bersama kita? Yaitu untuk hidup sejahtera, hidup dalam kedamaian, dan hidup dalam perasaan yang adil. Nah, jadi kebutuhan untuk hidup sejahtera, damai, dan adil inilah yang mengantarkan kita untuk bersedia diatur-atur oleh orang lain. Untuk bersedia kehidupan kita itu dipengaruhi oleh kepentingan orang lain, yaitu kepentingan orang-orang yang kemudian kita kenal sebagai pejabat negara, otoritas negara, dan sebagainya. Nah, jadi ini konsep dasar yang harus dipahami, bahwa berdirinya sebuah negara, terbentuknya sebuah pemerintahan, itu selalu dan selalu ditujukan untuk apa? Untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Ini filosofi dasarnya. Di sisi lain, teman-teman, pasar itu merupakan institusi sosial yang paling awal berkembang. Jauh sebelum berkembangnya institusi negara, institusi pemerintahan, institusi kerajaan, itu pasar sudah berkembang lebih dulu. Kenapa? Karena dalam perkembangan sejarah umat manusia, ya, mereka membutuhkan transaksi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa kebutuhan hidupnya? Ya makan, minum, dan sebagainya. Ya kesejahteraan lah, simpelnya gitu ya. Sehingga terjadi transaksi, baik dengan menggunakan pola barter misalnya, atau pola perdagangan, dan sebagainya. Nah, jadi pasar juga terbentuk, itu dalam upaya untuk memenuhi
kesejahteraan masyarakat itu. Nah, sampai di sini teman-teman sekalian, kita bisa simpulkan bahwa relasi antara negara dan pasar ini sebenarnya apa? Ini adalah dua institusi yang sama-sama dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi institusi negara maupun institusi pasar ini, tujuan utamanya, agenda utamanya adalah mensejahterakan rakyat. Jadi oleh sebab itu kalau negara dan pasar tidak bergerak untuk mensejahterakan rakyat, maka sejatinya dia sebenarnya tidak melaksanakan fungsi utamanya, fungsi awalnya yang ia didirikan untuk itu, yaitu apa? Mensejahterakan rakyat tadi itu. Nah, disinilah irisan antara negara dan pasar, teman-teman. Ya, yaitu bahwa keduanya dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Meskipun memang pasar itu sulit kita berharap keadilan di pasar. Ya. Tapi negara itu bisa menciptakan keadilan. Ya. Di sisi lain kesejahteraan itu sulit untuk diciptakan hanya dengan institusi negara saja. Tetapi dia bisa diciptakan melalui institusi pasar. Oleh sebab itu negara dan pasar harus berada dalam posisi harmoni seharusnya. Tetapi pada faktanya teman-teman sekalian, dalam upaya pemenuhan kebutuhan rakyat itu, negara dan pasar itu menempatkan dirinya dalam posisi yang selalu berbeda, berada dalam dua kutub ekstrim yang berbeda. Kenapa begitu? Karena negara, pemerintah, itu dia memiliki sifat otoritas. Dia bersifat otoritatif gitu loh teman-teman. Jadi berbasis pada kewenangan, berbasis pada otoritas. Sehingga dia sangat mengedepankan sentimen kekuasaan dalam mengelola urusan rakyat. Tadi kan negara itu dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Nah, dalam upaya menciptakan sejahtera, damai, dan adil tadi itu, negara itu selalu menggunakan instrumen kuasa, instrumen kekuasaan. Artinya, ya dia menggunakan instrumen paksaan gitu. Kalau kita nyebut kekuasaan, berarti itu artinya dia memiliki hak untuk memaksa orang. Di sisi lain, pasar itu adalah sebuah institusi yang dia bersifat bebas dan merdeka. Dia mengedepankan asas laissez-faire. Kalau ini kan Anda istilah yang sering Anda dengar ya. Asas laissez-faire dalam menciptakan kesejahteraan bersama itu. Ya. Asas laissez-faire itu ya asas bahwa manusia itu sejatinya adalah merdeka, bebas, dan dia tidak boleh diatur-atur oleh institusi apapun, termasuk oleh institusi negara. Nah, sampai di sini kita bisa lihat negara dan pasar yang seharusnya bersifat harmoni tadi saya katakan, ternyata berada pada dua kutub yang sangat berbeda. Yang satu kutub kekuasaan, yang satu kutub kebebasan. Ya, yang satu bersifat memaksa, yang otoritatif tadi ini negara ini, sedangkan yang pasar itu bersifat bebas dan merdeka. Nah, ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Bertentangan gitu ya secara ekstrim dalam tujuannya yang sama-sama mensejahterakan rakyat. Nah, sehingga teman-teman sekalian, konsep-konsep ekonomi politik pada dasarnya ya itu diciptakan untuk membangun jembatan penghubung antara negara dan pasar itu, bagaimana kedua institusi ini bisa beriringan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, bagaimana konsep beriringannya itulah yang sering berbeda-beda, ya, sehingga memunculkan berbagai pemikiran-pemikiran yang berbeda tentang bagaimana negara dan pasar harusnya berperan dalam kehidupan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Nah, perbedaan-perbedaan pemikiran, perbedaan-perbedaan pendekatan ekonomi politik ya dalam melihat hubungan antara negara dan pasar ini, inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab dalam ekonomi politik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Jadi mazhab itu terbentuk sekali lagi karena muncul perbedaan pandangan antara orang-orang gitu ya, para pemikir ekonomi tentang bagaimana seharusnya negara itu berperan dalam mengelola pasar, dalam mensejahterakan masyarakat. Oke. Nah, secara umum teman-teman sekalian, mazhab-mazhab ekonomi politik itu terdiri dari tiga ini saja. Ya. Satu yang disebut dengan mazhab ekonomi politik komando
atau mazhab ekonomi politik yang terpusat. Ya, jadi mazhab ini berkembang ya dengan berpangkal pada ajaran dan filsafat ekonomi politik komunisme. Jadi kan komunisme itu karakternya terpusat gitu ya. Jadi segala sesuatu itu diatur dengan pola kekuasaan, termasuk pasar. Jadi dengan mazhab ini gitu ya, pasar itu dikelola dengan sangat terpusat, sangat terkomando. Artinya apa? Pasar itu tidak bersifat bebas, tapi dia diatur sepenuhnya oleh negara. Makanya di negara-negara yang komunis itu orang tidak boleh memiliki kekayaan lebih dari batas tertentu yang diatur oleh negara. Ya. Kemudian bahkan orang tidak bisa memiliki private property, tidak bisa memiliki kepemilikan pribadi. Segala hal, rumah, tanah dan sebagainya itu dimiliki oleh negara. Itu sistemnya dalam ekonomi politik yang terkomando ini, yang terpusat. Ya. Semua aset itu dimiliki oleh negara. Lalu rakyat yang menempati tempat-tempat itu, rumah-rumah itu dianggap sebagai nyewa punya negara. Jadi ketika mereka meninggal, mereka tidak bisa mewariskan itu karena itu milik negara pada hakikatnya. Bahkan dalam praktek yang lebih ekstrim seperti pernah dipraktekkan di era Bolshevik di Uni Soviet dulu gitu ya. Negara bahkan mengatur berapa yang rakyat boleh makan dalam sehari itu. Ya. Negara mengatur berapa banyak siapa yang berproduksi di bidang apa, hasilnya dikemanain itu negara yang ngatur. Makanya saat itu di Uni Soviet gitu ya, yang sangat komunis, yang sangat terkomando gitu ya, itu lahan-lahan itu bukan dianggap sebagai milik petani, tetapi lahan-lahan itu dianggap sebagai milik negara dan rakyat. Petani itu harus menanam apa yang diperintahkan oleh negara. Jadi rakyat bertindak sebagai apa? Sebagai karyawannya negara gitu. Dan hasil panennya itu juga tidak otomatis menjadi milik petaninya. Nanti dari hasil panen itu negara membayar kepada si petani sejumlah usahanya gitu. Selebihnya diambil oleh negara untuk kepentingan pengembangan negara. Kira-kira itu konsepnya dalam mazhab ekonomi yang terpusat, yang terkomando ini. Konsep ini masih dipraktekkan sampai sekarang di beberapa negara, terutama yang paling nampak terlihat sekarang kan di Korea Utara ya. Nah di Korea Utara kan segala sesuatu itu diatur secara terpusat oleh pemimpinnya, Kim Jong-un itu. Ya, jadi berapa aset yang boleh dimiliki oleh setiap orang bekerja dalam bidang apa, bagaimana orang berperilaku bahkan itu diatur oleh negara. Gitu. Nah itu yang dilakukan itu karakter dari mazhab ekonomi politik yang terkomando, teman-teman. Lalu yang kedua ada mazhab ekonomi politik pasar bebas, free trade gitu ya. Dia berpegang pada filosofi ekonomi politik kapitalisme. Ya. Pada masanya sepanjang abad 20 itu terjadi perang baik yang fisik maupun perang dingin ya. Perang dingin itu perang yang tidak ada perang fisik tetapi ya saling sabotase satu sama lain dan sebagainya gitu ya. Itu perang antara kedua kubu ini, kubu yang mazhab ekonomi politiknya terkomando dengan kubu yang mazhab ekonomi politiknya pasar bebas. Nah, dalam pandangan atau filsafat ekonomi politik kapitalisme, ya, manusia itu dianggap sebagai makhluk sosial yang merdeka sifatnya gitu. Sehingga dia bebas untuk memiliki apapun selama dia memiliki kemampuan. Ya. Jadi kenapa disebut kapitalisme? Karena dalam pemikiran ini kapital, modal adalah instrumen paling utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tanpa modal, orang tidak bisa sejahtera. Sebab modal lah yang membuat proses produksi bisa berjalan. Kira-kira itu. Nah, modal ini jangan hanya dimaknai sebagai modal dalam bentuk uang gitu ya. Itu adalah salah satu jenis modal, financial capital. Tapi juga ada modal-modal yang lain. Ada human resources capital, modal sumber daya manusia. Ada natural resources capital, modal sumber daya alam. Ya, ada social capital, modal sosial. Jadi modal itu kapital di sini yang dimaksud itu banyak, bukan hanya uang gitu ya. Nah, dalam mazhab ekonomi politik pasar bebas, setiap orang itu berhak punya
punya kewenangan bersifat personal untuk apa? Untuk mengelola seluruh modal yang dia miliki gitu ya, untuk kepentingan penciptaan kesejahteraan itu. Makanya dia bisa memiliki aset, bisa tanpa batasan gitu ya. Kalau dia mampu mengelola modalnya dengan baik, maka semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan misalnya, semakin sejahtera dia, dan dengan kesejahteraannya itu dia bisa memiliki aset apapun tanpa batasan. Itulah sebabnya banyak negara di dunia yang sekarang kan sebenarnya yang dominan di dunia kan mazhab ini. Mazhab ekonomi politik pasar bebas ini. Karena memang manusia itu pada prinsipnya memiliki semacam kehendak untuk merdeka, nggak suka terlalu diatur-atur gitu. Bahkan Uni Soviet kan runtuh gara-gara terlalu ketat mengatur urusan rakyatnya gitu ya. Nah, sehingga dia menjadi runtuh, tidak mampu bertahan gitu. Dan kemudian sekarang meskipun masih menjadi negara komunis Rusia itu, tetapi praktek ekonomi politiknya sebenarnya tidak seperti dulu gitu ya, seperti di zaman Bolshevik dan sebagainya. Sekarang mereka ya hampir-hampir kapitalis gitu, seperti Cina. Cina ini kan sebenarnya secara konstitusional adalah negara komunis. Hanya boleh ada satu partai di Cina itu, yaitu Partai Komunis Cina. Tidak boleh ada partai lain di sana. Jadi kalau Anda tidak gabung di Partai Komunis Cina, Anda tidak bisa jadi pejabat publik ya di Cina gitu. Jadi komunis sangat kuat di sana. Tetapi dalam praktek ekonomi politiknya mereka bersifat kapitalis sebenarnya sekarang gitu ya. Nah, yang masih mempraktekkan ekonomi politik yang komunis itu, yang terpusat ini ya di Korea Utara tadi itu. Nah, jadi itu teman-teman. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan mazhab ekonomi campuran. Ya, namanya campuran berarti dia mencampur antara dua mazhab yang tadi saya sebut, yaitu mazhab ekonomi politik terkomando dan mazhab ekonomi politik pasar bebas. Ya. Nah, pencampuran ini yang sekarang banyak berlaku di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, tetapi takaran campurannya yang berbeda-beda. Ibarat kita membuat kopi dengan gula dan susu gitu ya, itu kan dicampur kopi, gula, dan susu. Tapi takarannya beda-beda. Ada yang susunya lebih banyak, ada yang gulanya yang lebih banyak, ada yang sukanya kopinya yang lebih banyak begitu. Dalam konteks ini juga begitu. Setiap negara itu berbeda-beda komposisi campuran antara mazhab ekonomi politik komando dengan mazhab ekonomi politik pasar bebas. Ada yang lebih dominan pasar bebasnya, ada juga yang lebih dominan komandonya gitu. Tergantung karakteristik dari setiap negara. Oke, nah bagaimana dengan di Indonesia teman-teman? Bagaimana mazhab ekonomi politik apa yang dianut di Indonesia? Secara umum tadi saya katakan bahwa kita menganut mazhab ekonomi politik campuran tadi itu. Nah, secara konstitusional teman-teman di Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya para founding father kita itu mengedepankan atau sudah memutuskan bahwa mazhab ekonomi politik Indonesia menggunakan pendekatan lokal yang berbeda dengan pendekatan dua tadi itu. Tidak masuk dia dalam salah satu dari tiga yang tadi itu, baik yang terkomando, kemudian pasar bebas dan campuran. Sebenarnya di awal di konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur kita tidak memihak atau tidak menganut salah satu di antara tiga mazhab tadi itu. Nah, di Undang-Undang Dasar tepatnya pasal 33 ya itu diatur sebenarnya kita menggunakan mazhab sendiri berdasarkan kearifan lokal kita, berdasarkan indigenous values dan indigenous knowledge kita, yaitu apa? Yaitu ekonomi politik kekeluargaan. Nah, makanya kan dalam pasal 33 disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nah, apa itu azas kekeluargaan? Ya, azas kekeluargaan itu maknanya kita mengelola perekonomian kita itu dengan perasaan sebagai keluarga. Sehingga konsep ekonomi yang berkembang di awal-awal itu, terutama dalam pemikirannya Muhammad Hatta itu memang orang ekonomi ya teman-teman. Pemikiran ekonomi politiknya bagus ya. Nah, dengan prinsip, dengan asas kekeluargaan itu terbentuklah konsep koperasi. Jadi koperasi itu khas sebenarnya Indonesia, berasal dari kata cooperation, kooperasi, kerjasama, jadi kekeluargaan gitu kan. Makanya dalam koperasi itu kan kalau Anda bergabung di koperasi, itu tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi sebenarnya asas inilah yang dipakai dalam konstitusi ekonomi Indonesia ya.
Dan ini yang sering disebut juga sebagai ekonomi Pancasila sebenarnya. Tetapi dalam prakteknya ya kita mengetahui bahwa konsep ini cenderung tidak mendapat porsi yang cukup di masyarakat, bahkan masyarakat sendiri gitu ya tidak tidak mampu menganut konsep yang ada di konstitusi ini gitu, karena biar bagaimanapun pola kekeluargaan itu membuat kita lambat bergerak dalam memajukan ekonomi. Jadi cenderung subsisten gitu loh sifatnya yang kekeluargaan ini. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan hidup kita udah gitu. Nah sehingga terlebih kita kemudian terbuka dengan interaksi internasional gitu ya, kita bertemu dengan orang-orang di luar negeri yang sifatnya greedy dan rakus, menganut pasar bebas dan sebagainya. Dan kita akhirnya memiliki karakter itu karena pada dasarnya setiap manusia itu bersifat rakus. Jadi rakus itu jangan dikonotasikan negatif. Rakus adalah cara untuk cepat maju sebenarnya. Makanya Steve Jobs mengatakan stay hungry, ya, stay foolish. Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. Karena kalau Anda lapar, Anda akan rakus jadinya. Kalau Anda rakus itu Anda cepat maju gitu. Kalau Anda merasa bodoh, Anda akan belajar. Kira-kira begitu. Nah, jadi konsep kekeluargaan ini tidak banyak terpakai di Indonesia gitu ya. Nah, sejak awal kemerdekaan hingga hari ini, takaran campuran dalam masa ekonomi politik Indonesia itu terus mengalami perubahan. Jadi kadang-kadang yang dominan adalah yang terkomandonya, seperti zaman Soekarno itu kan relatif dominan yang terkomandonya. Dalam mengedepankan ekonomi politiknya ya, Soekarno kan cenderung terpusat di dia gitu loh kekuasaan ekonominya. Misalnya melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset strategis negara gitu ya, kemudian dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini yang saya katakan tadi, saya tugaskan untuk membuat IC tentang perkembangan takaran campuran mazhab ekonomi politik yang dianut di Indonesia sejak era Orde Lama hingga era Reformasi. Nah, tolong dibuat IC-nya ya, 2-3 halaman cukup gitu ya, yang menjelaskan bagaimana takaran campuran. Takaran campuran ini maksudnya lebih dominan mana antara mazhab komando dengan mazhab pasar bebas tadi itu yang dianut di Indonesia sejak era Orde Lama sampai dengan era Reformasi saat ini ya, sampai dengan tahun 2020 ini. Nah, itu tolong Anda bikin dan dikumpulkan ke saya gitu ya. Nanti bisa melalui grup WA juga nggak masalah. Oke teman-teman, untuk hari ini saya kira cukup materi dari saya ya. Sekali lagi saya tunggu tugas itu diselesaikan. Batas pengumpulannya adalah hari Rabu minggu depan ya, isinya itu tidak boleh telat dari itu, karena kalau telat saya anggap tidak mengumpulkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.